Kelompok 5 akan menjelaskan apa itu seni tari untuk anak usia dini. Pendidikan seni tari untuk anak usia dini adalah suatu proses atau usaha dalam mendidik anak agar mampu mengontrol dan menginterpretasikan gerak tubuh, memanipulasi benda-benda mati, dan menumbuhkan harmoni antara tubuh dan pikiran. Pendidikan tari untuk anak usia dini menekankan gerak, ketidakharmonisan gerak, mengontrol gerak motorik kasar maupun motorik halus yang dapat membangun kecerdasan anak. Pembelajaran seni tari sangat efektif dilakukan untuk menggugah motivasi belajar anak. Menari merupakan salah satu ekspresi bagi anak ketika ingin mengungkapkan apa yang ia rasa, apa yang ia lihat, dan apa yang ingin ia tunjukkan kepada orang lain. Gerakan tari juga memacu anak untuk lebih percaya diri dan terus menggunakan kognitifnya untuk mengingat atau berpikir gerakan apa yang ia lakukan setelahnya. Sesuai perkembangan anak, umumnya anak dapat melakukan kegiatan gerak menirukan dan manipulatif. Pertama, kegiatan gerak menirukan. Dalam upaya pengembangan kreativitas tari bahwa dalam bermain, anak senang menirukan sesuatu yang dilihat, baik gerakan langsung yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan tema maupun gerakan binatang yang diamati. Kedua, kegiatan gerak manipulatif. Dalam kegiatan ini, anak secara spontan menampilkan berbagai gerak dari objek yang diamati. Namun, dalam pengamatan objek tersebut, anak akan menampilkan sebuah gerakan yang disukainya saja. Karakteristik tari untuk anak usia dini yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tema. Pada umumnya, anak selalu menyenangi gerakan-gerakan yang pernah ia lihat. Dari gerakan yang dilihat anak, maka dapat dijadikan sebuah tema untuk tari. Tema yang disukai anak usia dini diantaranya yaitu tingkah laku binatang seperti kupu-kupu, kucing, kelinci, gajah, dan lain-lain. Anak juga suka menirukan tingkah laku manusia seperti menjadi ayah, ibu, dokter, pilot, dan sebagainya. Kedua, bentuk gerak. Bentuk gerak tari dan sebagainya. Kedua, bentuk gerak. Bentuk gerak tari yang digunakan biasanya gerak yang tidak terlalu sulit dan sangat sederhana dilakukan anak. Dan bentuk gerak yang dilakukan adalah bentuk gerak yang lincah, cepat, dan seakan menggambarkan kegembiraannya. Ketiga, bentuk iringan. Dilihat dari karakter anak yang senang bergerak dengan gembira, anak biasanya menyukai musik iringan yang menggambarkan kesenangan dan kegembiraan. Terutama lagu yang mudah untuk diingat anak seperti lagu Kelinciku, Kupu-kupu yang lucu, Burung kakak tua, dan sebagainya. Saya di sini ingin sedikit menjawab pertanyaan dari apa tujuan pembelajaran seni tari. Nah, tujuan yang utama yaitu merangsang kreativitas anak serta mengembangkan aspek-aspek anak. Nah, dikatakan demikian karena dalam kegiatan seni tari ini anak diberikan kebebasan untuk melakukan gerakan, untuk meluapkan apa isi hatinya melalui gerakan-gerakan yang ada dan juga sesuai dengan iringan atau musik yang ada seperti itu. Nah, tip kita dalam pembelajaran seni tari ini pun juga tidak asal gerak, tapi kita dapat mengembangkan atau mengembangkan aspek-aspek anak melalui kegiatan seni ini, terlebih untuk seni tari seperti itu. Nah, aspek apa aja sih yang dikembangkan? Yaitu ada aspek agama, seni, bahasa, kognitif, fisik motorik, serta sosial emosional. Dari keenam aspek ini kita dapat mengembangkan bersama dalam pembelajaran seni tari. Karena di dalam seni tari kita juga
mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Kita juga berkomunikasi antara guru dengan murid. Kita juga mengajak murid untuk menghafalkan gerakan satu dengan yang lain. Kita mengajak murid untuk melakukan gerakan step by step hingga akhirnya menjadi suatu gerakan atau menjadi suatu tarian seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menjawab yang nomor selanjutnya, perkembangan motorik apa saja yang dikembangkan. Nah, di sini perkembangan motoriknya ada dua, yaitu perkembangan motorik kasar serta motorik halus. Kenapa disebut dengan motorik kasar? Karena gerakan-gerakannya yaitu seperti lari, loncat, seperti itu. Sedangkan untuk gerakan-gerakan yang halus yaitu gerakan yang minim atau yang dapat dikatakan minim gerak tapi tetap melakukan gerak seperti itu, seperti menggelengkan kepala dan juga melambai-lambaikan tangan. Nah, untuk contohnya atau contoh gerakannya kita contohkan setelah ini, yaitu soal berikutnya. Baik, kita akan mencontohkan gerakan dari motorik kasar. Nah, di sini kita dapat melompat ke kanan serta ke kiri. Kita hitung bersama-sama 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita juga dapat geser ke kanan dan juga ke kiri atau memutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selain itu kita juga dapat naik turun dari berdiri ke jongkok seperti itu. Kita contohkan 4 kali hitungan saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita contohkan gerakan-gerakan dari yang motorik halus. Ada apa aja? Yang pertama kita dapat mengayunkan kedua tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selain itu kita juga dapat geleng ke kanan dan juga geleng ke kiri, maupun tengleng ke kanan atau tengleng ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu tadi adalah gerakan contoh dari motorik kasar dan juga halus. Baik, di sini saya akan menjelaskan arti dari yang pertama continuity atau continue, yang kedua uniform sequence, dan yang ketiga yaitu maturity. Yang pertama, continuity atau continue dalam bahasa Indonesia artinya berkesinambungan, melanjutkan atau terus-menerus. Yang kedua yaitu uniform sequence, memiliki arti yaitu memiliki tahapan yang sama. Kemudian yang ketiga, maturity artinya kematangan atau kedewasaan. Menurut Jessel dan Ames pada tahun 1940 serta Islingsworth pada tahun 1983, dalam Suyanto pada tahun 2005 menyebutkan bahwa perkembangan motorik pada anak mengikuti 8 pola umum sebagai berikut. Di antaranya yaitu ketiga pola tadi. Yang pertama ada continuity, kemudian ada uniform sequence, dan juga maturity. Yang pertama ada continuity atau bersifat kontinu. Jadi anak belajar gerakan yang sederhana terlebih dahulu, lalu kemudian seiring bertambahnya usia anak, mereka akan mempelajari gerakan yang lebih kompleks.
Kemudian yang kedua yaitu uniform sequence atau memiliki pola tahapan yang sama. Jadi setiap anak itu memiliki pola tahapan yang sama, meskipun setiap anak itu memiliki kecepatan pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu maturity, yaitu kematangan. Maturity dipengaruhi oleh perkembangan sel syaraf. Sel syaraf pada anak telah terbentuk ketika anak lahir. Namun proses myelinasinya masih terus berkembang seiring berjalannya waktu. Fungsi iringan tari pada anak. Fungsi dari iringan tari yang utama yaitu untuk memberikan suatu irama yang selaras supaya dapat membantu memberikan ekspresi pada suatu gerak. Fungsi iringan tari pada anak yang pertama yaitu sebagai pembangun suasana dalam menari. Semisal dengan adanya iringan tari tersebut, suasana menari menjadi lebih gembira, menjadi lebih ceria, dan juga menjadi lebih semangat. Kemudian membantu anak belajar ketukan supaya mudah menghafal gerakan. Misalnya dengan adanya iringan tari tersebut, anak juga belajar misalnya tempo atau ritme juga. Kemudian yang ketiga, membantu anak belajar berbagai bahasa melalui musik. Nah, secara tidak langsung dengan adanya iringan tari tersebut juga dapat membantu aspek bahasa, aspek perkembangan bahasa pada anak. Nah, misal yang digunakan pada iringan tari tersebut adalah lagu bahasa Jawa. Nah, secara tidak langsung anak tersebut juga akan mengenal dan juga belajar bahasa Jawa. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran seni tari untuk murid luar biasa dan murid yang biasa? Murid luar biasa atau biasa kita sebut dengan murid berkebutuhan khusus adalah salah satu kelompok sosial dalam masyarakat yang perlu mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, adil dan demokratis dalam pendidikan termasuk pelayanan pendidikan seni tari. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak atas pelayanan dalam pendidikan sehingga tidak adanya perbedaan dengan hak anak normal pada umumnya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam mengajarkan seni tari kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. Tari sering dijadikan media terapi bagi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Dengan menggunakan media tari, kemampuan interaksi sosial dan berkomunikasi anak dengan orang lain dapat berkembang dengan baik. Selain itu, media pembelajaran seni tari, anak dapat mampu mengasah fungsi inderanya, khususnya indera pendengaran dan juga penglihatan. Mengajarkan seni tari kepada anak berkebutuhan khusus harus juga disesuaikan dengan kekurangan yang mereka miliki. Sebagai contoh, ketika kita sedang mengajarkan seni tari kepada anak tunanetra, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperdengarkan iringan atau lagu yang menarik sehingga anak tunanetra tersebut dapat tertarik untuk mengikuti pelajaran seni tari. Jika anak sudah mulai tertarik, kita dapat memegang tubuh mereka dan melakukan olah tubuh agar tubuh mereka lemas terlebih dahulu dan tidak kaku dalam melakukan gerakan-gerakan. Selanjutnya, kita dapat mengajarkan satu persatu gerakan selangkah demi selangkah, misalnya dimulai dari gerakan kepala, gerakan tangan, kemudian gerakan kaki, atau gerakan-gerakan dasar lainnya. Kemudian, setelah mereka mau untuk melakukan gerakan tersebut, kita dapat melakukannya secara perlahan dengan diiringi dengan musik. Kemudian ada beberapa cara yang kita dapat lakukan untuk mengajarkan seni tari kepada anak berkebutuhan khusus lainnya, seperti contoh kepada anak yang mempunyai kebutuhan khusus tunarungu. Hal yang pertama kita lakukan lebih baik adalah memperlihatkan video orang menari di panggung sehingga anak tunarungu dapat melihat secara langsung bagaimana orang menari dan tertarik untuk belajar seni tari. Kemudian kita dapat menggunakan properti lainnya untuk menarik sang anak seperti laptop, proyektor, kemudian hearing group atau gambar-gambar orang yang mempraktekkan ragam tarian ketika mereka mengajari tarian. Dengan seperti itu anak akan tertarik dengan sendirinya.
Selanjutnya, metode yang tepat bagi anak dalam tarian ketika mereka mengajari tarian. Dengan seperti itu, anak akan tertarik dengan sendirinya. Selanjutnya, metode yang tepat bagi anak dalam pembelajaran seni tari, terlebih bagi anak usia dini. Menurut saya, metode yang tepat digunakan adalah metode demonstrasi. Dengan kegiatan demonstrasi, anak diminta untuk memperhatikan dan mendengarkan baik-baik semua keterangan yang guru berikan, sehingga ia lebih paham tentang gerakan tersebut. Dengan demikian, selanjutnya anak dapat meniru bagaimana caranya melakukan gerakan tari tersebut seperti apa yang telah dicontohkan oleh guru. Setelah guru mencontohkan gerakan tari, kemudian anak-anak dapat menirukan gerakan tersebut. Dalam menirukan gerakan, anak-anak terkadang tidak langsung memahami semua gerakan begitu saja, namun guru maupun pendidik juga harus mengulang-ulang kegiatan atau gerakan-gerakan yang telah diajarkan, sehingga anak dengan paham gerakan satu dengan yang lainnya secara berurutan.